Dipersembahkan oleh didukung oleh Dan untuk memasuki agenda utama hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan keynote speech yang akan memberikan arah sekaligus landasan strategis untuk diskusi forum kita pada hari ini. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan hormat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Misbakun. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih untuk terus menjadi mitra pemerintah yang terdepan dalam mengawal keuangan negara sekaligus juga pembangunan yang sama-sama kita harapkan bisa membawa kesejahteraan untuk semua rakyat. Saya tentu mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada pimpinan serta segenap jajaran dan keluarga besar Metro TV yang telah secara khusus menghadirkan acara Indonesia Property Forum dan mengundang saya secara khusus untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentu kepada Presiden Direktur Metro TV Bapak Arief Suditomo, Ibu Menik Andini, Pemimpin Redaksi Metro TV Bapak Budianto, dan Wakil Pimret Metro TV Ibu Rifana Pratiwi, serta Bapak Ibu yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Para panelis juga telah hadir di sini bersama kita Presiden Direktur Sumarekon Bapak Adrianto Hadi, Senior Executive Vice President BSI Bapak Wawan Setiawan, praktisi bisnis properti Bapak Tung Dasem Waringin, dan influencer Ibu Tia Aristia. Presiden Prabowo Subianto dalam Astacitanya mengajak kita semua untuk memikirkan Indonesia hari ini dan ke depan. Kalau kita peras, ada dua kata dan dua ikhtiar besar bangsa kita yang harus kita perjuangkan dan kita kawal bersama-sama. Menuju Indonesia maju dan sejahtera, ada dua elemen besar yang tidak terlepas satu sama lain. Pertama adalah prosperity atau kesejahteraan untuk semua, dan yang kedua adalah sustainability, keberlanjutan. Artinya pembangunan tidak boleh meninggalkan lingkungan hidup, keberlanjutan alam dan bumi kita. Dua hal yang tidak bisa saling menegasikan satu sama lain. Karena tanpa kesejahteraan tidak mungkin kita bisa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memikirkan alam. Tapi juga tidak beretika dan tidak bertanggung jawab kita kepada generasi penerus termasuk anak cucu kita sendiri jika kita mengabaikan sustainability, keberlanjutan atas nama pertumbuhan atau kesejahteraan tadi. Jadi keduanya penting. Dan oleh karena itu ketika berbicara mewujudkan kesejahteraan dengan tetap berkelanjutan tadi, maka kita ingin memastikan bahwa semua agenda prioritas nasional, termasuk bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8%, swasembada pangan, energi dan air bersih, tapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita. Tentu sektor pendidikan, kesehatan menjadi utama, tapi juga ingat bahwa itu semua berawal dari rumah kita. Jadi kami yang saat ini mengemban amanah
di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di mana ada 5 kementerian teknis yang berada dalam koordinasi kami. Yang pertama adalah Agraria dan Tata Ruang, bicara lahan yang semakin terbatas sedangkan kebutuhan semakin banyak. Yang kedua, Kementerian Pekerjaan Umum, membangun jalan, jembatan, bendungan, irigasi, tapi juga ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi. Hari ini kita fokus berbicara bagaimana kita bisa mengawal kebijakan pembangunan perumahan untuk rakyat. Kita bedah dulu anatomi masalah dan tantangan yang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini Indonesia menghadapi sebuah tantangan yang serius di mana kurang lebih 9,9 juta rumah tangga itu belum memiliki rumah sendiri. Sedangkan sekitar 26,9 juta rumah tangga tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni. Tidak punya sanitasi yang memadai, kemudian padat sekali, bahkan bisa dikatakan banyak yang terjangkit penyakit karena lingkungannya tidak sehat. Oleh karena itu, tema besar hari ini, resilience and emerging together, menjadi penting. Berbicara daya tahan, resilience terhadap berbagai goncangan. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang punya daya tahan, menghadapi pandemi, menghadapi gejolak ekonomi global, menghadapi tantangan krisis, kita punya daya tahan. Tapi tidak cukup memiliki resiliensi ketika tidak punya daya ungkit, daya saing yang lebih baik agar kita bisa bangkit tumbuh bersama. Dan tidak boleh ada yang tertinggal. Leave no man behind, leave no one behind, itu harus menjadi semangat kita dalam pembangunan di sektor apapun termasuk sektor perumahan. Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi housing backlog tadi dan kondisi yang kurang layak bagi masyarakat kita, Bapak Presiden bersama jajaran pemerintahan hari ini berupaya menghadirkan kebijakan pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah. Ini bukan tanpa alasan karena memang agenda prioritas ini patut untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu terima kasih hadir para stakeholders di sini yang tujuannya sama. Ketika kita bicara program 3 juta rumah, tentu bukan hanya berpikir membangun fisiknya, tetapi apakah rumah-rumah tadi bisa dijangkau oleh masyarakat kita, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Saudara-saudara kita yang untuk hari-harian pun sulit untuk mereka penuhi. Masih cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, tujuan program prioritas 3 juta rumah ini selain untuk menjawab kebutuhan perumahan yang masih kurang tadi, tapi juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi secara signifikan. Paling tidak, ini akan membuka lapangan pekerjaan. Mungkin Pak Misbakun sudah punya catatan yang lebih lengkap bagaimana efek dari pembangunan rumah rakyat. Sejumlah negara ada yang sukses, ada yang setengah sukses. Indonesia harus sukses. 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau semakin banyak yang punya rumah tinggal yang layak huni tadi, maka insya Allah kehidupan masyarakat lebih berkualitas dan kita memiliki daya saing sebagai bangsa, lebih produktif. Bukan hanya itu, industri yang bergerak di sektor konstruksi, ini akan bergerak. Ada mungkin 180 jenis industri yang akan bergerak. Dari mulai semen, batu, cat, genteng, semua akan bergerak. Belum lagi kita bicara UMKM lokal, ini juga akan menjadi hidup. Dan pada akhirnya multipliers effect tadi akan berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal dan agregatnya di tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian, salah satu instrumen penting adalah BSPS. BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini. Ini adalah sebuah instrumen yang memang didedikasikan untuk membantu masyarakat bisa memiliki rumah yang lebih layak. Realisasinya hingga tanggal 12 September 2025 ini, dan ini masih dalam tahap verifikasi lapangan, itu 23.420 unit rumah, dan ini akan terus bergerak. Kemudian
Selain kita ingin merenovasi, merevitalisasi rumah-rumah yang sudah ada, saya ingin menyampaikan dua tema besar. Tadi di saat kita di ruang tunggu kita sudah bicara dua konsep, pertama TOD dan yang kedua Urban Regeneration. Saya ulangi, yang pertama TOD. Transit Oriented Development ini harus menjadi masa depan kita. 70% masyarakat dunia termasuk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Ini tidak bisa kita cegah. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan kota-kota yang layak huni. Nah, Transit Oriented Development ini untuk mengintegrasikan kawasan hunian dengan sentra-sentra transportasi publik massal. Seperti sejumlah negara dan kota maju di dunia, kota yang terintegrasi tadi akan menghadirkan kehidupan yang lebih nyaman dengan walking distance kemana-mana. Tidak perlu terlalu banyak menggunakan transportasi lainnya. Pertama, sehat, yang suka jalan kaki, apalagi suka lari, senang itu kalau kemana-mana terjangkau. Green, kemudian waktu tempuh lebih singkat, lebih murah, dan yang pasti kemudian akan mengurangi carbon emission. Jadi carbon footprint kita bisa dihitung setelah itu ketika rumah dan bangunannya di situ, tempat kerja nggak jauh-jauh, commercial centernya juga ada di situ, anak-anak bisa lebih dekat ke sekolah, ibu-ibu lebih dekat ke pasar, bapaknya langsung bisa ke kantor setiap saat. Inilah masyarakat urban modern, metropolitan, apalagi megapolitan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengembangkan TOD ini, maka kita meyakinkan bahwa keterhubungan antar kawasan ini bisa menjadi game changer. Ekonomi akan tumbuh dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang kedua, urban regeneration. Ini intinya adalah bagaimana kita menata kota yang sudah terlanjur ada, seperti Jakarta hari ini, Jabodetabek, kota-kota yang sudah sangat padat, seringkali kita ruwet. Ini dari mana kita mau mengatasinya? Para pemimpin daerah, para gubernur, wali kota juga pasti menghadapi permasalahan yang sama. Padat, macet, polusi, sampah. Nah, how can we transform dari sesuatu yang tadi menjadi sesuatu yang indah, nyaman, aman, berkelanjutan, produktif? Nah, ini dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menghadirkan tata kota yang lebih layak. Bangunan-bangunan, kemudian tentunya kita hadapkan pada tata ruang yang terbatas. Kemarin saya baru hadir di Hari Agraria dan Tata Ruang. Saya juga ingatkan bahwa tata ruang itu panglima pembangunan. Tata ruang yang disalahgunakan atau diabaikan seringkali menghadirkan bukan hanya keruutan atau kepadatan yang tidak menentu, tapi juga bencana alam. Jangan atas nama ekonomi, atas nama pariwisata atau apapun, kemudian tata ruang yang sudah disusun berdasarkan riset, kemudian dilabrak. Hati-hati, nanti bisa menimbulkan bencana yang mengakibatkan korban jiwa dan juga kerugian material. Nah, bangunan vertikal menjadi semakin dibutuhkan dengan berbagai fasilitas publik yang lengkap. Sanitasi, drainasenya harus ideal, harus baik. Kemudian juga menata bantaran sungai, termasuk jika diperlukan, saya ulangi, jika diperlukan melakukan relokasi kawasan-kawasan yang rentan, tetapi harus dengan solusi yang adil dan berkelanjutan. Jangan sekedar menggusur tetapi merelokasi ke tempat yang lebih baik, dan tentu tujuannya adalah agar masyarakat lebih sehat dan lebih aman. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita kawal TOD dan urban regeneration ini. Dan esensi atau pilar yang penting di situ adalah pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sejak awal, sejak perencanaan sampai dengan pengelolaan. Mengapa masyarakat harus dilibatkan? Karena ini adalah untuk mereka. Kita tidak bisa memaksakan ini yang paling baik, standarnya, standar global. Tapi pola hidup, culture ini harus dibangun homegrown dari mereka dan kita sendiri. Agar yang sudah ditata tadi tidak kembali kumuh pada saatnya.
Seringkali sudah ditata bagus 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kemudian berangsur-angsur kumuh kembali. Ini yang juga harus kita pastikan. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya tentu saya ingin bicara, tapi nanti para ekonom di sini sudah pastinya memiliki pandangan yang sangat tajam, tetapi housing finance. Tidak ada perumahan tanpa pembiayaan yang memadai. Itu semua menjadi konsep bagus di atas kertas, tapi susah untuk dieksekusi without proper financing. Sering kita mendengar ada berbagai sumber, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan terobosan saat ini yang baru diluncurkan, yaitu KUR perumahan, kredit usaha rakyat di bidang perumahan. Dan yang terakhir saya sentuh sedikit tentang skema blended finance, mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan, apakah dana publik, swasta, termasuk yang melibatkan international partners, multilateral, lembaga-lembaga keuangan yang juga kredibel. Yang pertama, tentu saya bicara tentang instrumen yang sudah berlaku hari ini, yaitu FLPP. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dikatakan keberhasilan program 3 juta rumah ini bukan hanya pada seberapa banyak yang bisa dibangun, tapi seberapa banyak masyarakat yang bisa mengakses atau menjangkau rumah-rumah yang telah dibangun tadi. Saya pada saat diundang ke Brasilia, ibu kota Brazil, dalam namanya Urbanization Forum. Ini bagian dari pertemuan tingkat menteri BRICS Forum, yang kemudian salah satunya kita bicara akses terhadap perumahan rakyat. Jadi ini relevan sekali acara, tepuk tangan sekali lagi untuk Metro TV yang bikin acara memang menjadi isu dunia. Isu dunia. Dan kemudian saya minta izin ke menteri sana, kemudian bisa nggak saya datang melihat ada proyek atau program perumahan rakyat juga serupa yang sudah berhasil, yang Presiden Lula jadikan prioritas nasional juga, tidak hanya di ibu kota tetapi di seluruh negara Brasil. Dan saya melihat memang dipastikan bahwa rumah-rumah tadi bisa segera dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi esensinya sama. Oleh karena itu kita bisa belajar dari sejumlah negara yang sudah lebih dulu sukses, tapi kita sendiri punya best practice. Jadi jangan pernah rendah diri kita karena Indonesia juga punya best practice. Nah, FLPP ini sebenarnya subsidi bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa mencicil rumah dengan biaya yang ringan. Targetnya untuk tahun 2025 ini FLPP adalah 350.000 unit rumah atau dialokasikan sekitar 35,2 triliun rupiah. Nah, hingga tanggal 12 September 2025 saya kutip itu 172.982 unit rumah yang sudah bisa terrealisasi untuk skema FLPP atau kurang lebih hampir 50% dari target 350.000 unit rumah tadi. Ini yang harus bisa kita kawal agar rate of success-nya benar-benar tinggi. Dan yang kedua adalah instrumen yang baru saja diluncurkan, yaitu KUR perumahan. Apa esensi KUR perumahan ini? Izinkan saya menjelaskan sedikit, tentunya saya tidak bermaksud untuk, karena ini adalah kementerian teknis yang lebih fokus mengawal program-program ini, ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, tetapi paling tidak saya ingin memperkuat bahwa kita ingin menjembatani sekaligus dua sisi. Pertama dari demand side, dari sisi permintaan. Nah, skema KUR perumahan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mengakses plafon hingga 500 juta rupiah. Untuk apa saja? Untuk membeli rumah yang pertama, yang kedua untuk membangun rumah secara swadaya, yang ketiga untuk melakukan renovasi. Nah, dengan bunga yang rendah dan dengan tenor hingga 5 tahun,
kita harapkan KUR perumahan ini membuka peluang lebih luas lagi bagi masyarakat pekerja informal dan para pelaku UMKM untuk sekali lagi memiliki rumah yang layak huni. Sedangkan dari sisi supply, tadi sisi demand, sekarang sisi supply, ini bagus bagi para pengembang kecil. Ya tentu di sini banyak pengembang besar harus semakin maju, tetapi kita juga berikan kesempatan kepada para pengembang kecil, para kontraktor lokal, para pedagang atau penjual bahan bangunan yang ada di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, bahkan di tingkat desa dan kelurahan, agar mereka tumbuh. Mereka diberikan kesempatan hingga akses ini kurang lebih 5 miliar rupiah. Dan alokasi yang sudah dipersiapkan untuk tahun 2025 ini mencapai 130 triliun rupiah untuk mensupport skema baru KUR perumahan ini. Jadi ini akan menggerakkan ekonomi, kembali prosperity for all. Untuk pengembang besar jelas, tapi untuk masyarakat yang lebih kecil lagi kapasitas bisnisnya. Semua tumbuh, semua happy, semua bahagia, dan pada akhirnya ini yang bisa membuat kita bisa menjawab tantangan ke depan. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita berharap ada skema lainnya, tentu tidak cukup APBN. KPBU atau Public Private Partnership, kerjasama pemerintah dan badan usaha, ini harus menjadi kekuatan yang juga reliable. Nah, ada yang sukses, ada yang belum sukses, ya mari kita perkuat. Deregulasi penting. Kita ingin menarik sebesar-besarnya private sectors. Bapak Presiden dalam sejumlah forum mengingatkan itu. Negara hadir tapi untuk urusan-urusan pembangunan apalagi berjangka panjang dan membuka lapangan pekerjaan, private sectors harus juga berada di depan. Bukan hanya untuk berbagi risiko, tapi juga berbagi inovasi. Kita tahu private sectors punya pengalaman dan know-how, expertise untuk menghadirkan rumah-rumah rakyat yang berstandar tinggi, bahkan berstandar global. Juga rumah-rumah yang lebih terjangkau, ini dan dikelola dengan manajemen yang profesional. Ini yang kita harapkan kontribusi dari private sectors. Yang berikutnya adalah blended finance. Blended finance tadi saya sampaikan di awal adalah gabungan dana publik, dana swasta, kemudian juga internasional termasuk filantropi. Filantropi dan juga dari lembaga-lembaga multilateral. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan membuka akses pembiayaan yang lebih berjangka panjang, tadi Pak Misbakun juga menyatakan, nggak ada perumahan itu jangka panjang. Kalau mau reasonable dan tadi terjangkau. Oleh karena itu polisinya harus tepat. Dan kalau ini bisa kita jalankan, maka sekaligus juga bukan hanya rumah terjangkau, tapi aspek sustainability, aspek pertama tadi yang saya sampaikan, juga biasanya bisa diadres, karena mereka juga selalu merequire agar pembangunan perumahan itu juga semakin berorientasi pada rumah ramah lingkungan. Rumah yang juga hemat listrik misalnya, dan pengembangan rumah-rumah cerdas. Dengan sistem, dengan teknologi yang semakin hari semakin terjangkau. Bapak Ibu sekalian, pendek kata adalah pembiayaan tidak cukup jika kita mengandalkan APBN. Fiskal kita selalu terbatas. Kita punya program-program lainnya, bukan hanya urusan perumahan, transportasi publik, konektivitas antar wilayah, pembangunan besar misalnya Giant Seawall. Memproteksi Pantura Jawa 700 km dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Membutuhkan anggaran yang besar. Ini untuk melindungi masyarakat kita, puluhan juta yang tinggal di Pantura, tapi juga memproteksi kawasan-kawasan industri strategis dan juga kawasan ekonomi khusus. Tapi ini juga bisa dikembangkan nanti dengan konsep-konsep TOD, Urban Regeneration. Pengembangan konektivitas kereta cepat, Jakarta-Surabaya, ini juga bisa diintegrasikan dengan konsep-konsep TOD. Kalau ini bisa, akan menjadi game changer, dan sektor perumahan tidak akan tertinggal karena akan diintegrasikan dalam blueprint dan roadmap yang besar tadi. Akhirnya, izinkan saya mengajak kita semua untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, pendekatan pentahelix yang selalu kita gemakan, pemerintah, dunia usaha, dunia bisnis, saya ulangi dunia bisnis, kemudian juga
komunitas dan media dan akademisi, termasuk yang dihadirkan oleh Metro TV hari ini, menurut saya sesuatu yang brilliant, inisiatif yang harus kita kawal terus. Saya bermohon kepada teman-teman yang bergerak di sektor perbankan, termasuk juga lembaga-lembaga keuangan, para developer, agar sama-sama kita lebih proaktif, mengejar peluang sekaligus menjadikan tantangan sebagai peluang baru di masa depan. Kalau kita bisa menjembatani sekaligus mengurangi kesenjangan antara kemampuan masyarakat dengan harga pasar perumahan, insya Allah program 3 juta rumah yang sedang kita perjuangkan ini benar-benar bisa sukses dan pada akhirnya kita bisa hadirkan perumahan rakyat yang berkelanjutan untuk semua masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas arahannya. Kami mohon untuk tetap di atas panggung, Pak Menteri. Mohon untuk tetap di atas panggung dan kami mengundang Presiden Director Metro TV Bapak Arief Suditomo untuk naik ke atas panggung dan menyerahkan cindera mata kepada Bapak Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Baik, kita abadikan momen hari ini. Sekali lagi terima kasih atas speech dan arahannya dan kami mohon untuk sebentar Pak Arief dan juga Pak Menteri, kami juga mengundang untuk turut berfoto bersama Bapak Adrianto Pitoyo Adi dari PT Sumarekon Agung Tbk, kemudian Bapak Wawan Setiawan dari Bank Syariah Indonesia, serta Bapak Rahmat Sulaiman dari Kencana, ahlinya Bajaringan. Kami persilakan untuk foto bersama. Kami persilakan juga Pak Misbakun untuk naik ke atas panggung. Baik, kita ambil posisi untuk mengabadikan momen hari ini. Luar biasa atas arahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Semoga policy yang disampaikan tadi semoga bisa mendorong pertumbuhan industri properti. Baik. Berikan senyum terbaiknya Bapak. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Menteri Agus Harimurti Yudhoyono yang telah hadir dan menyampaikan arahannya. Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Dipersembahkan oleh didukung oleh